Salam sejahtera buat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Mari pagi hari ini kita sama-sama bersekutu dalam ibadah fajar, menyembah, memuji, mencari wajah-Nya Tuhan. Cari wajah, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yes. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Amin. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Amin. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Ya Tuhan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Penuh kasih dan sayang. Kau
Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Menara kekuatan kami adalah Tuhan Yesus. Menara perlindungan kami adalah Tuhan Yesus. Kau sumber kekuatan kami mencari wajah-Mu, temukan kasih-Mu yang dahsyat. Terima kasih. Terpujilah Tuhan kami yang ajaib. Segala-galanya Engkau dalam hidup kami, sebab kami bangga punya Tuhan seperti-Mu. Engkaulah Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami elu-elukan, Allah yang kami sanjung. Tak pernah Engkau meninggalkan kami, tak pernah Engkau melupakan kami. Engkau tempat bagi yang terluka. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan
kepadamu, Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami menjadi milik Tuhan, kami menjadi ahli waris kerajaan, dan itu janji-Mu bagi kami. Biarlah kami terus bersyukur dan bersyukur senantiasa, dan kami sungguh menyadari bahwa kami tidak berarti tanpa Engkau, kami tidak mampu tanpa Engkau. Sebab itu Tuhan, kami terus membutuhkan Tuhan untuk terus memimpin, untuk terus menuntun seluruh hidup dan langkah kami. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, hormat dan syukur hanya bagi-Mu Bapa di surga. Engkau Bapa kami yang baik dan selalu baik bagi kami. Tidak pernah sekalipun dan sedetik pun Engkau tinggalkan jauh dari kami. Terima kasih Tuhan, saat kami memanggil nama-Mu, Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu menghibur kami. Engkau selalu Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Engkau sahabat yang setia bagi kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Segala puji bagi-Mu Tuhan. Di pagi hari ini, pagi hari yang indah ini, kami sungguh bersyukur. Engkau sudah menolong peristirahatan pertiduran kami, sehingga kami boleh bangun kembali di pagi hari dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita dan sejahtera. Berkat Tuhan tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini. Kalau ada yang sakit Tuhan di luar sana, siapapun mereka, kami panggil nama Tuhan yang berkuasa. Kami berdoa dalam nama Yesus, angkat segala sakit mereka. Tuhan sembuhkan dan pulihkan dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami bersyukur kepada-Mu. Apapun pergumulan anak-anak-Mu Tuhan yang sedang menonton di YouTube kami ini, Tuhan memberkati, Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa di surga. Luar biasa Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman. Sucikan hati kami, dan firman boleh tertanam di hati kami, dan kami Tuhan melakukan firman-Mu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masuk di pasal 51 kitab Mazmur. Pasal 51 kitab Mazmur. Judul perikopnya pengakuan dosa. 5 ayat 1 orang, kita baca secara bergantian. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegerangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai dan memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur.
Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dosa yang dilakukan oleh Daud menghampiri istri Uria bernama Batseba. Ada 2 dosa yang dilakukan di sana. Pertama, dosa sabotase, yaitu Uria yang seharusnya mendapat hak untuk hidup, tetapi ditumbalkan oleh Daud menjadi pion di depan pertempuran, sehingga ketika Uria maju sendiri bersama-sama dengan temannya, lalu temannya itu mengundurkan diri dan terpanah mati terbunuh Uria. Daud bersukacita di sana. Jadi ini yang saya katakan sabotase untuk mencelakai orang. Ini adalah sebuah dosa. Kemudian dosa perzinahan. Setelah sabotase itu, maka Daud menghampiri Batseba. Saudara-saudara, dalam dosa yang dilakukan oleh Daud ini, sebagai seorang raja yang berkuasa, sebenarnya haleluya, dia bisa tidak mengakuinya. Dengan kekuasaannya dia bisa tutupi dosanya. Tapi dengan kesetiaan, dengan kerelaan hati, dengan ketulusan, dia mengakui dosanya. Dan dia bukan hanya mengakui. Daud minta, tahirkan aku dari dosa dan jangan ambil rohmu dariku. Maka ada pujian yang berkata, jangan ambil rohmu dariku, perbaharuiku sukacita keselamatanmu. Jangan ambil rohmu dariku. Kenapa Daud minta roh Tuhan itu jangan diambil dari dia? Dia akan terbuang dari hadapan Tuhan seperti Saul, di mana roh Allah undur daripada Saul. Dia saksikan betul itu Saul menderita ketika roh Allah undur dari Saul. Maka dari sini kita tahu bahwa roh Allah itu kita butuhkan dalam hidup ini. Dan jikalau roh Allah sudah undur dari seseorang, kematian bagi dia. Saudara dan saya tidak menginginkan itu. Maka dari itu kita minta kepada Tuhan, jangan ambil rohmu dariku Tuhan. Haleluya. Secara fisik dia hidup, tapi secara roh dia mati. Ada banyak seperti ini. Dia hidup secara fisik, tapi tidak tahu tujuannya. Misalkan dia punya kekayaan, setelah dia kaya, dia mentok, dia bunuh diri karena tidak tahu kekayaannya itu untuk apa. Haleluya. Karena rohnya mati. Tapi orang yang punya roh Tuhan dan Tuhan tidak meninggalkan dia, roh Tuhan tidak meninggalkan dia, maka kekayaannya akan dipakai untuk melayani. Ya. Lalu orang yang ditinggalkan roh Tuhan, dia akan merasa kurang terus. Itu orang, ciri-ciri orang yang ditinggalkan roh Tuhan. Walaupun secara standar umum dia di atas rata-rata ekonominya, taraf hidupnya, tapi dia rasa kurang terus. Udah punya mobil 1, kurang, pengen 2, kurang. Akhirnya apa? Terjebak di dalam kekurangan. Ini ciri-ciri orang yang ditinggalkan roh Tuhan. Contoh apa lagi ciri-ciri orang yang ditinggalkan oleh Tuhan?
Dia tidak mau ke gereja. Ini orang yang sudah mati rohnya. Rasa malas, tidak mau ke gereja. Haleluya. Tidak mau baca Alkitab, tidak mau menyembah Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang mati rohnya. Saudara dan saya yang sedang menyaksikan serial ibadah fajar, ibadah subuh ini adalah orang-orang yang roh Tuhan ada dalam. Pertahankan itu. Puluhan tahun kami lakukan ibadah subuh ini. Ya. 4:30, 4:30. Puluhan tahun. Baru tahun lalu kami upload di YouTube oleh permintaan beberapa orang supaya mereka juga mengikuti, jemaat mengikuti. Dan kami upload dan mereka diberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, itulah ciri-ciri orang yang ditinggalkan oleh roh Tuhan. Ya, semangat beribadah gak ada. Ya, lebih besar semangatnya hari Minggu, tidur di tempat rekreasi dan lain sebagainya. Ya, puji Tuhan. Tapi saudara, jemaat Tuhan, kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan adalah orang-orang yang terus Roh Kudus menyala di hati saudara. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami telah dengar firman. Jangan ambil rohmu dari kami, karena kami akan mati rohani. Semangat, tujuan dalam hidup ini kami tidak akan tahu. Tetapi rohmu yang menuntun kami, sehingga ada pengharapan di tengah-tengah kesulitan. Ada tujuan di tengah-tengah keberhasilan. Dan kami percaya ketika sakit penyakit ada dalam tubuh kami, kami punya tujuan. Walaupun sakit kami itu berat, tujuan kami sembuh. Tujuan kami menyenangkan Tuhan. Tujuan kami adalah di dalam Tuhan. Tidak seperti orang yang tidak punya roh Tuhan. Mereka bunuh diri. Mereka putus asa. Kami adalah orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Jemaatmu adalah orang-orang yang berpengharapan dalam Tuhan. Diberkati jemaatmu dalam pergumulan. Mereka optimis di dalam kesulitan. Mereka tidak mengeluh, tapi mereka bersyukur di dalam kelimpahan. Mereka bersyukur di dalam kekurangan. Jemaatmu bersyukur, keluarga kami, hamba-hambamu, karena ada rohmu pada kami. Terima kasih Tuhan, hindarkan kami dari segala persungutan, biar kami ada di dalam roh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih Bapa di surga. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Hambamu, Pendeta Agustinus Palulungan, dalam nama Yesus. Gembala praktek hambamu yang sedang di rumah sakit Saiful Anwar Malang, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan jika Tuhan punya kehendak lain, biar Tuhan buat yang terbaik. Sebab hambamu ini telah menunaikan tugas dan gerejamu di GPDI Jemaat Lawang. Oh Tuhan Yesus, Jemaat Alfa Omega Lawang telah berkibar, dan jemaat-jemaat di sana dikuatkan oleh Tuhan. Ibu Gembala, anak-anak dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan syukur bagimu. Di masa usianya yang tua ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpuji Tuhan. Ini doa dan seruan kami. Kami memberkati tetangga kami, pemerintahan Karangkemiri dan Kecamatan Karanglewas. Tuhan kuasai hati mereka, sehingga mereka menghormati gereja ini, menghormati orang-orang Kristen, dan mereka pun akan dihormati oleh Tuhan. Terpuji Tuhan, terpuji Tuhan. Ini doa dan seruan kami. Berkati Bapak Jokowi, Presiden kami, keluarganya, kesehatannya untuk memimpin negeri kami ini, sehingga negeri kami ini menjadi negeri yang terpimpin, rapi, teratur dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, eksekutif yang lain seperti menteri, demikian juga Tuhan Yesus,
yudikatif, legislatif. Oh, dalam nama Yesus, TNI, Polri diberkati oleh Tuhan. Gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa di seluruh Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terpuji Tuhan, pemerintahan kami menjalankan roda pemerintahan ini seturut dengan undang-undang, berdasarkan keadilan, berdasarkan kebenaran-kebenaran yang tertulis di dalam hukum-hukum yang ada di negeri kami ini, sehingga negeri kami ini makmur, sejahtera, tanpa memandang golongan, ras, agama. Seluruh stakeholder pemerintahan kami ini, mereka melaksanakan roda pemerintahan ini dengan hikmat dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Berikan roh-Mu kepada mereka, agar roh itu memimpin mereka dalam memimpin negeri kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.